pagi Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, memasuki tahun 2026 ini ada 3 hal yang kita bisa lakukan. Kita bisa pilih ya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara mau membuang-buang waktu saudara. Yang kedua, pilihannya adalah saudara akan menghabiskan waktu untuk agenda saudara sendiri. Dan yang ketiga, saudara punya pilihan, saudara akan menginvestasikan hidup saudara untuk hal-hal yang berdampak kekal, bahkan dampaknya itu lebih lama dari umur saudara. Ya, itu pilihan. Setiap kita bebas memilih. Dan tema kita tahun ini adalah mengalami Tuhan dan hidup berbuah. Bapak Ibu Saudara, terhadap tema ini juga Bapak Ibu Saudara punya pilihan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sudah setiap tahun ya kayak begini-begini, cuek-cuek aja, masa bodoh, sama saja tiap tahun aku lalui begini-begini saja. Atau saudara memilih untuk antusias, semangat, karena apa? Bertahun-tahun jadi Kristen tidak pernah mengalami Tuhan. Jadi ini kesempatan, mumpung temanya tahun ini mengalami Tuhan dan berbuah, hidup berbuah. Jadi saudara antusias. Itu juga pilihan Bapak Ibu Saudara ya. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita kepengen mengalami Tuhan, Bapak Ibu Saudara harus tahu bahwa Tuhan itu jauh lebih kepengen kita mengalami Dia. Kalau Tuhan kepengen setiap umatnya mengalami Dia, tentu nggak ada syarat yang sulit. Semua orang, baik itu miskin, kaya, anak-anak, sampai orang tua sekalipun, semuanya bisa mengalami Tuhan. Tidak akan dipersulit. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya diberi tema Stay Aligned, Look Ahead. Saudara tetap hidup selaras dan memandang ke depan. Dan Bapak Ibu Saudara, memasuki tahun 2026, kalau kita tidak punya pandangan masa depan tahun ini yang jelas, itu saudara bisa mempengaruhi semangat kita. Jadi supaya pandangan kita jelas, fokusnya harus tepat Bapak Ibu Saudara. Seperti orang kalau mau foto, ya. Kalau mau foto bukan yang pakai HP pun mesti difokuskan ya. Kalau pakai foto SLR itu kita harus fokuskan kepada objek yang difoto, maka baru objek itu akan jelas. Jadi fokusnya harus tepat. Seperti mungkin Bapak Ibu Saudara pernah dengar cerita seorang wanita yang namanya Florence Chadwick. Perenang wanita dari Amerika Serikat punya cita-cita untuk bisa menyeberangi Selat Catalina, selat yang memisahkan antara pantai California dengan Pulau Catalina. Jaraknya 35 km Bapak Ibu Saudara. Usahanya yang pertama ini dilakukan 4 Juli 1952 dan tidak berhasil. Kenapa? Jadi hari itu kabut yang tebal itu menyelimuti wilayah itu, sehingga jarak pandang Florence itu sangat terbatas. Dia berenang sampai 16 jam dan akhirnya dia menyerah. Dia minta untuk dinaikkan ke dalam perahu penyelamat. Ketika dia ada di dalam perahu, dia baru tahu bahwa jarak dirinya yang waktu itu menyerah dengan tujuan yaitu Pulau Catalina itu hanya kurang dari 1 kilometer. Jadi Bapak Ibu Saudara, Florence itu tahu bahwa 34 km sudah dia tempuh, tinggal 1 kilometer itu sebetulnya jarak yang sangat mudah untuk dia taklukkan. Tapi karena Florence tidak tahu, karena kabut yang tebal, makanya dia berhenti. Nah kemudian Florence juga mengatakan kalau saja dia bisa melihat pantai tujuan, dia pasti bisa menyelesaikan.
Jadi alasan kegagalannya ini bukan karena dia kecapean, kelelahan, tetapi karena kabut tebal itu membuat dia frustasi. Dia tidak bisa melihat tujuan. Akhirnya 2 bulan kemudian Florence Chadwick berusaha lagi, mencoba lagi untuk menyeberang selat antara pantai California dan Pulau Catalina. Dan hari itu kondisinya sama. Jadi kabut tebal menyelimuti daerah itu, Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya Florence Chadwick berhasil mencapai tujuannya. Bahkan dia mengalahkan rekor perenang pria yang pernah menyeberangi selat itu. Mengapa kali ini Florence berhasil? Padahal kondisinya sama, jarak yang ditempuh sama. Tetapi Florence waktu itu dia ditanya kenapa dia bisa berhasil. Dia katakan bahwa kabut tebal memang menghadang dirinya, namun ia terus berenang karena ia membayangkan seolah-olah ia melihat garis pantai yang dituju. Artinya Bapak Ibu Saudara, fokus kepada tujuan yang seharusnya dan bukan kepada kabut tebal. Ya, tahun ini Bapak Ibu Saudara tidak lebih mudah. Ada banyak yang tidak pasti. Yang punya duit juga bingung, apalagi yang nggak punya duit. Saya pernah Bapak Ibu Saudara pergi ke pasar waktu cabai lagi mahal-mahalnya. Saya pergi ke satu ibu, orang itu nggak tahu kenapa ya, saya cuma ngomong naik lagi ya Bu. Ibu ini bisa memuliai saya untuk investasi Bapak Ibu Saudara. Saya sampai bingung mau merespon gimana, dan juga bukan waktu yang tepat untuk mengobrol. Dia bilang, Cece kalau punya uang, Cece belilah sekarang itu perak Ce. Dia ngomong panjang lebar. Itu ibu-ibu penjual cabai bisa ngomong kayak gitu. Saya pening Bapak Ibu Saudara. Apa yang harus dilakukan kalau memang nggak ada uang, ya kan? Jadi tahun ini benar-benar tidak mudah. Yang kita lakukan dan semestinya kita harus lakukan adalah kita fokus kepada janji-janji Tuhan, kita fokus kepada Tuhan. Tanggal 7 Januari Bapak Ibu Saudara, waktu kami berlibur ke Malang, kami waktu itu tanggal 5, tanggal 6 dan 7 kami nginep di Batu. Dan ternyata MDC Malang itu sedang berulang tahun. Jadi mereka mengundang kami untuk hadir tanggal 7 Januari. Mereka ada ibadah, ada perayaan, ada ulang tahun gereja. Dan setelah ibadah selesai, mereka siapkan makanan seperti kita gitu loh ya. Ada prasmanan gitu. Tetapi waktu itu ada pengumuman bahwa bagi jemaat yang ingin didoakan, setelah makan boleh ngantri ya, ngantri didoakan oleh pembicaranya. Dan pada saat kami tidak ngantri, ya Pak Andrew dikenalkan dengan pembicaranya karena kami itu ternyata pernah bekerja sama dengan Bapak Pendeta ini saat saya itu waktu kuliah mengadakan seminar musik rock ya untuk penjangkauan. Dan Pak Andrew juga tahu dia gitu. Tahu karena diceritain ya. Jadi kami lupa banget sama mukanya. Jadi nggak kenal sama sekali. Akhirnya nah, kami belum ngomong minta didoakan, tiba-tiba Bapak Pendeta itu panggil saya dan Pak Andrew, dia mau doakan Bapak Ibu Saudara. Dan dia memang punya karunia untuk bernubuat. Dia berdoa begini, saya kasih tahu isi doanya. Kenapa kok saya ingat? Karena sudah menjadi kebiasaan kalau ada pendeta yang bernubuat itu jemaat merekam. Jadi semua itu ada rekamannya. Ada beberapa hal, tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara hanya satu hal ya. Pendetanya bilang gini, Tuhan berkata, aku melihat kamu seperti berjalan di tanah yang begitu keras. Sepertinya ada orang-orang yang memberontak, yang melawan, yang sepertinya tidak mau diajak berjalan bersamamu. Tapi firman Tuhan mengatakan pada kalian bahwa aku melihat kalian sedang menantikan satu generasi yang baru lahir, dan engkau akan melihat dalam tahun ini akan menjadi tahun di mana kelahiran generasi-generasi baru. Jangan melihat apa yang menjadi masalah,
tapi lihatlah apa yang Tuhan akan tambahkan kepada kalian. Orang-orang ini mungkin muda, orang-orang yang tidak punya pengalaman, bahkan mungkin tidak punya background kekristenan, tapi mereka haus dan lapar. Karena mereka melihat hidupmu, mereka melihat keluargamu, mereka melihat bagaimana kalian mengayomi orang-orang muda, dan seterusnya. Nanti ada kelanjutannya, tapi tidak hari ini Bapak Ibu Saudara. Jadi saya dan Pak Andrew di awal tahun, tanggal 7 kan masih awal ya Bapak Ibu Saudara, kami diteguhkan untuk terus fokus kepada janji-janji Tuhan, terus fokus kepada tujuan Allah menempatkan kami di tempat ini. Fokus kepada apa yang Tuhan akan lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara, hanya dengan fokus kepada Tuhan, maka harapan-harapan kita itu bisa terjadi Bapak Ibu Saudara. Jadi harapan saudara jangan saudara letakkan kepada bos di mana saudara bekerja. Harapan saudara jangan diletakkan kepada langganan-langganan lama yang selama ini setia kepada saudara. Harapan saudara jangan diletakkan kepada anak-anak yang sudah besar dan mulai bekerja. Harapan dan fokus kita harus terus tertuju kepada Tuhan dan janji-janjinya. Bagaimana kita bisa selaras dengan kehendak Tuhan? Bagaimana kita selaras dengan rencana Tuhan? Bapak Ibu Saudara, kita baca dari Yohanes 15 ayat 5-8. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapak Ibu Saudara, kalimat barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Kalimat itu di dalam tata bahasa Yunani kuno itu ditulis dengan tata bahasanya present indikatif aktif. Kalau kita belajar bahasa Inggris ada tenses, ada grammarnya, misalnya present tense, present continuous tense ya. Ini di dalam tata bahasa Yunani kuno, kalimat ia berbuah banyak ditulis di dalam present indikatif aktif. Contohnya begini Bapak Ibu Saudara. Kalau langit mendung, tebal, hitam, itu apakah pasti hujan? Belum tentu. Kemarin ada anak-anak Starkid punya acara, kita sudah berdoa supaya tidak hujan di seluruh kota Palembang. Hari kemarin, Bapak Saudara tahu mulailah mendung datang. Kan ada tuh ya jam berapa itu mendungnya tebal. Tapi tidak terjadi hujan. Tapi kalau saudara melihat air lagi dicurahkan dari langit ke bumi, ini pasti realitasnya sedang hujan. Jadi berbuah banyak itu suatu kepastian. Bukan mudah-mudahan, bukan kemungkinan, tetapi satu kepastian kalau Tuhan tinggal di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Yohanes 15 yang kita baca tadi itu dibicarakan, dilakukan oleh Yesus, percakapan yang intim pada saat perjamuan malam terakhir. Ya, jadi percakapan yang sangat penting kalau orang mau mati. Tahu ya saudara ya, pasti yang diomongkan itu yang penting-penting karena bakal mati. Dan demikian juga hal ini dibicarakan Tuhan Yesus karena ini penting Bapak Saudara. Apakah orang yang sudah menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya, ia pasti tinggal di dalam Tuhan? Apakah orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, dia otomatis tinggal di dalam Tuhan? Tidak Bapak Saudara ya. Saat kita bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Bapak Saudara,
itu tidak otomatis Tuhan itu tinggal di dalam kita. Status kita ada perubahan. Dari status manusia berdosa, kita menjadi statusnya anak-anak Allah. Dan kita berhak punya tiket kepastian keselamatan. Tetapi perjalanan kerohanian kita tuh tidak berhenti sampai di situ. Itu justru awal perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Jadi apa yang dimaksud dengan tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita? Yang pertama, Bapak Saudara, kita itu membangun relasi dengan Tuhan. Kita terhubung dengan Tuhan. Dan sebagai pokok anggur yang menempel kepada ranting yang menempel kepada pokok anggurnya. Jadi kekristenan itu Bapak Ibu Saudara itu bicara tentang hubungan dengan Tuhan. Bukan tentang harus melakukan ini, melakukan itu, jangan ini, jangan itu. Bukan. Kekristenan itu bicara tentang hubungan dengan Tuhan. Jadi seperti ranting menempel kepada pokok anggur, hidup kita tuh harusnya begitu. Ya, tapi seringkali orang Kristen itu lebih senang terhubung dengan pendetanya. Betul nggak? Orang Kristen lebih senang terhubung dengan pendeta-pendeta terkenal. Mereka cukup datang kepada pendeta, minta didoakan dan merasa tidak perlu langsung berhubungan dengan Tuhan. Kalau saudara punya kenalan orang itu sangat kaya, sangat-sangat kaya, dan orang itu sangat baik, pemurah, senang menolong, tidak sombong, Bapak Ibu Saudara, kalaupun kita tidak butuh pertolongan, kita akan suka punya hubungan dengan orang itu. Betul nggak? Kalau kita punya hubungan dengan orang seperti itu, pasti story kita, Instagram kita, TikTok, semuanya itu foto-foto, video kita berhubungan dengan mereka, dengan orang-orang seperti itu. Betul kan? Jadi meskipun kita tidak butuh pertolongan, tapi kita tuh senang berhubungan dengan orang seperti itu. Sekarang Tuhan yang bicara ini Bapak Ibu Saudara, itu Tuhan yang punya segala sesuatu, Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang setia, Tuhan yang suka menolong. Bapak Ibu, masa kita tidak tertarik untuk berhubungan dengan Tuhan yang seperti itu? Dia Tuhan yang tahu masa depan, Tuhan yang akan membimbing kita, yang menjanjikan masa depan yang penuh dengan harapan. Masa kita tidak tertarik diajak berelasi dengan Tuhan seperti itu? Lebih tertarik berhubungan dengan teman-teman di game? Kalau berhubungan dengan Tuhan rasanya 10 menit, kok 10 menit, 5 menit rasanya seperti pantat sedang dibakar. Betul? Tapi kalau kita berhubungan dengan teman di game, 2 jam, 3 jam tidak terasa. Mungkin saja lebih tertarik berjam-jam untuk berhubungan dengan teman-teman di TikTok. Kemana-mana terus ngomong, berjam-jam tidak lepas. Ke kamar mandi dibawa, masak dibawa, di jalan dibawa, terhubung terus. Segera lebih tertarik diajak berhubungan dengan orang-orang seperti itu. Jadi punya relasi dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara, itu berelasi dengan pribadinya. Saya beberapa hari yang lalu ya ngobrol sama Ray di kafe, nggak sengaja Ray pas mampir di kafe mau latihan. Kita tuh cerita ada 2 tipe orang Kristen. Yang satu kalau lagi ada masalah, nggak punya duit, ngomel, jauh dari Tuhan. Ya, tapi ada satu lagi, kalau dia punya duit, hidupnya enak, malah jauh dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berelasi dengan Tuhan itu bukan berelasi dengan apa yang Tuhan miliki, bukan dengan apa yang Tuhan punya. Berelasi ini dengan pribadinya Tuhan. Jadi relasi yang akrab itu dimulai dengan apabila kita itu mengenal Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa mengenal Tuhan itu lewat DK. Saya rasa cukup bagus dan sangat-sangat lebih dari cukup lah. Kita belajar DK, kita bisa mengenal Tuhan. Kita tidak memfitnah Tuhan, kita tahu pribadi Tuhan. Tetapi itu tidak cukup Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sudah mengenal Tuhan lewat pelajaran DK, kita harus setiap hari
Kita itu membangun hubungan dengan Tuhan. Hubungan akan terjadi kalau kita memprioritaskan Tuhan. Ada seorang ayah, seorang papa, kalau dia memprioritaskan masa depan anaknya, apa yang dilakukan, Bapak Ibu Saudara? Maka ia akan berhemat, mengatur keuangannya. Ini aku buat tabungan, ini asuransi. Dia akan prepare, dia akan bekerja keras menyiapkan semuanya supaya anaknya punya masa depan yang baik. Bahkan dipersiapkan juga warisannya. Sewaktu-waktu dia meninggal, anaknya tidak akan menderita. Anaknya tetap punya masa depan. Orang yang fokus maka dia akan memprioritaskan. Demikian juga kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tahu bahwa Tuhan itu prioritas dalam hidup kita, tentu kita akan fokus kepada Tuhan. Kalau orang fokus kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dia tidak ngomong gini. Dia pasti sediakan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Dia gak ngomong gini, aduh capek. Betul? Kalau kita punya prioritas kepada seseorang, misalnya saudara punya teman, punya pasangan, dan orang itu prioritas dalam hidup saudara, saudara nggak akan dibilang capek gitu. Pak Andrew dari Prabu Mulih jam 5 pagi berangkat naik travel sampai di Palembang. Saya suruh, kok beli telur, kok tolong ini, kok tolong ini. Nggak pernah ngomong capek, Bapak Saudara, karena saya prioritas di dalam hidupnya, betul? Dan kalau kita tahu bahwa Tuhan itu yang utama, kita sediakan waktu yang terbaik sebelum beraktivitas, maka kita tidak mungkin, aduh ngantuk, jam segitu ngantuk. Dan Bapak Ibu Saudara, dulu saya pikir Salomo itu doanya hebat, ya. Ditanya sama Tuhan, kamu mau minta apa? Oh, Salomo gak minta emas, gak minta kedudukan, gak minta kekuasaan. Salomo minta hikmat. Itu buat saya, bagi saya, mungkin bagi banyak orang di tempat ini juga sama. Kita pikir doa Salomo hebat. Tapi tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Kita bandingkan dengan doanya Daud. Kita bandingkan dengan kehidupannya Daud. Mazmur 27 ayat 4, ya. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Bapak Ibu Saudara, kalimat satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Itu lebih jelas di dalam bahasa Inggris dikatakan begini, I ask only one thing from the Lord, this is what I want most. Ini yang paling aku inginkan, paling aku inginkan. Ya, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Kemudian Mazmur 73 ayat 25, Daud bilang gini, selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi ini. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Daud memprioritaskan Tuhan, membangun relasi dengan Tuhan, dan dia banyak menulis tentang hubungannya dengan Tuhan. Ada lagi dari Mazmur 57 ayat 8, dikatakan, aku mau membangunkan fajar. Bapak Saudara, kalau membangunkan fajar, Mazmur 57 ayat 8. Yang satu lagi, aku mau membangunkan fajar. Kadang-kadang di Mazmur itu ayatnya ada yang beda satu. Sama Mazmur 108 ayat 2, itu juga dikatakan, aku mau membangunkan fajar. Bapak Saudara, Daud itu punya banyak kelemahan. Banyak kelemahan sebagai seorang papa, seorang orang tua. Daud itu tidak patut dicontoh sebetulnya. Tetapi hatinya melekat kepada Tuhan. Dia tahu dia tidak sempurna, dia banyak melakukan kesalahan. Tuhan melihat Daud dan Tuhan berkenan kepada Daud. Ada satu lagi Mazmur 130 ayat 6. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Jadi pagi-pagi Daud itu mencari Tuhan, mengatur persembahannya di waktu pagi. Kalau saudara baca kitab Mazmur itu banyak sekali terlihat hubungan Daud dengan Tuhan. Jadi
kita harus mulai menyediakan waktu yang terbaik untuk berelasi dengan Tuhan. Memang kita bisa berelasi di mana saja. Waktu nyetir, waktu di jalan, waktu di mana saja itu bisa. Tetapi yang prioritas, yang kita fokuskan, pasti kita berikan waktu yang utama. Yang kedua, apa artinya tinggal di dalam Tuhan? Dan Tuhan di dalam kita. Kita itu tinggal di dalam firman-Nya, Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak cukup hari Minggu Bapak Ibu Saudara dengar firman dari mimbar. Bapak Ibu Saudara harus setiap hari membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Ini masih tanggal 25. Ada yang sudah rutin setiap hari baca Alkitab? Jangan-jangan kena Matius 1 ini anaknya ini, anaknya ini, anaknya ini sudah berhenti Bapak Saudara. Ini opo-opoan ini ya, kok ngomong anak-anak. Ada yang masih survive sampai tanggal 25 membaca Alkitab. Saya itu sering kumpul dengan anak-anak muda di kafe Bapak Ibu Saudara. Orang yang dekat sama saya itu orang yang paling banyak kena marah. Ya, saya suka marahin mereka. Karena apa? Saya lihat HP-nya mereka itu gini kan, mendatar. Ini loh Bapak Ibu Saudara. Terus seperti ini. Saya tahu mereka sedang main game. Dan saya bisa tahu juga mereka tidak mungkin pernah baca Alkitab di rumah, karena pulangnya udah malam-malam. Jadi kalau kita itu membaca Alkitab Bapak Ibu Saudara, Alkitab firman Tuhan itu seperti cermin. Seperti cermin. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara bercermin, yang kelihatan siapa? Kalau saya bercermin, yang saya lihat ya diri saya, bukan Rita, bukan Nelly. Kalau kita bercermin dengan firman Tuhan, kita nggak lihat orang itu loh jeleknya A, B, C, orang itu loh kelemahannya C, D, E, F, G. Enggak Bapak Ibu Saudara, waktu kita bercermin dengan firman Tuhan, yang nampak itu diri kita. Makanya di 2 Timotius 3:16, bagi yang DK pelajaran 6, firman Tuhan itu berguna untuk mengajar, memperbaiki kesalahan, memperbaiki kelakuan, menyatakan kesalahan. Itu fungsinya firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, sering-seringlah bercermin, biar kita tuh nampak gitu loh, kurangnya apa. Peralatan ukur ya, alat ukur itu secara berkala itu akan dikalibrasi Bapak Ibu Saudara. Gunanya untuk apa dikalibrasi? Alat ini untuk bikin kopi ini juga secara berkala dikalibrasi. Dikalibrasi itu tujuannya supaya alat ukur itu bisa presisi, tidak melenceng, bisa tepat. Nah kita ini bercermin dengan firman Tuhan itu supaya kita tuh tidak melenceng Bapak Ibu Saudara. Kita tuh kan sudah bertahun-tahun pikiran kita diisi dengan ajaran-ajaran manusia kan, ajaran-ajaran orang tua yang mungkin saja belum kenal Yesus. Konsep-konsep dunia, misalnya jangan baptis dulu. Kamu kan nggak tahu suamimu siapa. Itu kan? Itu udah masuk di dalam pikiran kita. Gak usahlah ibadah, yang penting kau tidak nyakitin hati wong, katanya. Orang Palembang gitu ya. Gak usah ibadah, yang penting kau tidak nyakitin hati wong. Jadi ada banyak konsep dunia, misalnya kalau buat kamu happy, lakukan saja. Itu kan konsep dunia. Nah, kalau kita tidak rajin membaca firman Tuhan, maka konsep itu masih melekat di dalam hidup kita. Makanya firman Tuhan itu akan mencopotin satu persatu konsep-konsep yang salah. Semua agama sama, cuman caranya yang berbeda. Itu kan konsep dunia. Itu akan kita copotin satu persatu kalau kita membaca firman Tuhan. Memang gak mudah Bapak Ibu Saudara menundukkan pikiran kita, pengertian kita kepada firman Tuhan itu tidak mudah, perlu waktu. Makanya di Amsal kan kita dinasehati, jangan kamu bersandar kepada pengertianmu sendiri, karena kita harus tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau kita terus bercermin dengan firman Tuhan, maka kita tuh selalu dibuat presisi lagi, tidak melenceng ke kanan ke kiri. Hidup kita bisa selaras dengan kehendak Tuhan, bisa selaras dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa janji Tuhan kalau Dia tinggal di dalam diri kita dan kita tinggal di dalam Dia? Ayat 7, kalau
kalau kita selaras dengan kehendaknya, ayat 7, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita selaras dengan firman Tuhan, selaras dengan kehendak Tuhan, maka yang kita minta itu tidak akan melenceng kemana-mana. Makanya pasti akan diberikan. Kita lihat ya, kalau Tuhan menyuruh sesuatu Bapak Ibu Saudara, itu pasti ada yang mau Dia berikan untuk kita. Dia menyuruh kita untuk menempel kepada pokok anggur, membangun relasi dengan Tuhan. Apa yang diberikan? Mintalah apa saja maka akan diberikan. Kalau kita baca Bapak Ibu Saudara di ayat 16 ya, masih di Yohanes 15, kita baca ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ini kalau di dalam terjemahan Good News Bible itu perkataannya begini Saudara. You did not choose me, I chose you and appointed you to go and bear much fruit. Ya. Dikatakan kamu tidak memilih aku yang memilih kamu dan telah mengurapi kamu untuk pergi dan menghasilkan buah. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara bahwa kita itu sudah diurapi sejak kita menjadikan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dalam hidup kita. Nggak percaya? Baca ya. 1 Yohanes 2 ayat 20. 1 Yohanes 2 ayat 20. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu mengetahuinya. 2 Korintus 1 ayat 21 sampai 22. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Jadi banyak orang mencari pengurapan, datang ke ibadah-ibadah pengurapan. Untuk apa datang ke ibadah pengurapan? Untuk berkat, untuk kesembuhan, untuk cari pertolongan. Padahal urapan di Alkitab itu bicara tentang identitas baru kita. Begitu kita menjadikan Yesus Tuhan, kita sudah diurapi. Kita adalah imamat yang rajani, imam-imam yang diurapi Tuhan. Pengurapan juga berbicara tentang penyertaan Roh Kudus di dalam pengutusan untuk suatu tugas pelayanan. Jadi nggak ada datang doa pengurapan minta supaya utangku lunas, nggak ada Bapak Ibu Saudara. Saudara datang ke ibadah pengurapan minta pertolongan, enggak. Doa pengurapan, saudara sudah diurapi. Kenapa saudara masih mencari pengurapan? Dan pengurapan itu dipakai untuk suatu tugas pelayanan, yaitu supaya kita pergi dan menghasilkan buah. Jadi ayat ini untuk orang-orang yang percaya, bukan orang-orang yang belum percaya. Makanya ada orang kesalahan tuh, orang-orang bilang gini Bapak Ibu Saudara. Ada orang muslim masuk Kristen, oh bukan aku yang memilih Yesus, Yesus yang memilih saya. Terus ada orang bilang begini sama saya, Bu, tolong Bu, doain mama saya supaya mama saya dipilih oleh Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu pilih kasih, mana yang dipilih, mana yang tidak. Ayat ini untuk orang yang sudah menerima Yesus. Tuhan tidak pilih-pilih, semuanya dipilih sama Tuhan. Masalahnya nggak semuanya meresponi Tuhan. Betul? Semuanya dipilih, semuanya diampuni, tetapi tidak semuanya meresponi Tuhan. Dan ayat ini untuk kita anak-anak Tuhan bahwa kita sudah diurapi, tapi untuk pergi menghasilkan buah yang banyak. Filipi 1 ayat 21 sampai 22. Paulus berkata begini, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Jadi tujuan hidup kita di muka bumi ini sama seperti Paulus Bapak Ibu Saudara. Bukan untuk melakukan agenda kita, bukan. Tapi untuk bekerja, memberi buah di tempat di mana saudara ditempatkan. Kalau saudara masih seorang pelajar, saudara ditempatkan di SMA Bangau misalnya, disitulah saudara harus pergi menghasilkan buah. Kalau saudara ditempatkan di Kumbang, saudara kesitulah untuk pergi menghasilkan buah. Ayat
ke-8 dari Yohanes 15 bilang begini, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Hidup selaras dengan kehendak Tuhan itu kalau kita pakai untuk bekerja menghasilkan buah. Janji Tuhan, apa yang kita minta itu akan kita terima. Jadi kalau kita berbuah banyak, Bapak Ibu Saudara, disitulah Tuhan dipermuliakan. Jadi mempermuliakan Tuhan itu bukan begini, mari Bapak Ibu Saudara berikan kemuliaan untuk Tuhan, tepuk tangan. Kurang kencang, berikan kemuliaan untuk Tuhan, tepuk tangan. Tepuk tangan itu nanti burung-burungnya yang pergi, yang terbang, Bapak Ibu Saudara. Itu tidak bicara tentang mempermuliakan Tuhan. Makanya WL-nya ganti gini, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Masih boleh. Tapi kalau berikan kemuliaan untuk Tuhan, terus tepuk tangan. Ya ampun saudara, gak ada hubungannya tepuk tangan saudara dengan mempermuliakan nama Tuhan. Kalau kita berbuah banyak, baru nama Tuhan dipermuliakan. Jadi Bapak Ibu Saudara tahu fokusnya itu apa. Saudara tidak bisa beralasan aku gak bisa, betul? Aku gak punya karunia. Saudara tahu tadi ayat-ayat yang kita baca itu tidak ada untuk orang-orang tertentu. Untuk muridku yang punya karunia menginjil, untuk muridku yang punya karunia berdoa, untuk muridku yang punya karunia iman. Bukan, itu untuk semua murid Yesus. Asal kita sebagai ranting menempel kepada pokok anggur, secara otomatis Bapak Ibu Saudara, secara otomatis buah itu akan dihasilkan. Memang tidak seketika, tidak ada yang instan, tetapi pasti. Tim musik bisa naik. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang itu tidak ke gereja, tidak murtad, belum, tetapi mereka itu kecewa Bapak Ibu Saudara. Mungkin karena merasa gereja tidak memperhatikan. Betul? Ada di sini yang merasa gereja tidak memperhatikan dan di dalam hati saudara kesel gitu ya, kecewa. Saudara tahu, kalau kita bercermin dengan firman Tuhan, kalau kita membangun relasi dengan Tuhan setiap hari, saudara tidak mungkin saudara itu mundur dari Tuhan. Karena sari-sari makanan, nutrisi, air dari pokok anggur kan mengalir ke ranting. Jadi kalau kita menempel kepada Tuhan, membangun relasi, pikiran-pikiran seperti itu tidak akan ada. Begitu kita merenungkan firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, yang muncul ayatnya apa? Pekerja sedikit. Tahu saudara? Pekerja sedikit, ladang sudah menguning. Begitu kita membaca itu, oh kita jadi mengerti, oh iya aku tidak boleh ngambek minta perhatian, tapi aku harus berdoa kepada Tuhan supaya dikirim pekerja-pekerja lebih banyak. Karena ladang sudah menguning dan pekerja itu sedikit. Bapak Ibu Saudara, Yesaya 40 ayat 31 bilang begini, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kalau saat ini saudara merasa ikut Tuhan tidak bergairah, saudara malah merasa lesu, pelayanan jadi beban, membosankan, bahkan saudara lagi berancang-ancang mau minta berhenti dari pelayanan. Saudara bisa cek apakah saudara membangun relasi dengan Tuhan. Mungkin saudara setiap hari ada di gereja, tetapi pertanyaannya, apakah saudara membangun relasi dengan Tuhan? Kalau orang membangun relasi dengan Tuhan seperti ranting yang menempel kepada pokok anggurnya, dia tidak akan lesu. Dia tidak akan meninggalkan pelayanan. Dia tidak akan kecewa. Apakah saudara membangun relasi dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan? Mungkin saudara bertahun-tahun ada di gereja. Mungkin saudara aktif di gereja, tetapi tidak pernah ada buahnya. Saudara bisa cek apakah saudara menempel kepada pokok anggurnya. Karena ini tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibohongin Bapak Ibu Saudara. Buah itu dihasilkan dari kalau kita nempel kepada pokok anggur. Jadi Bapak Ibu Saudara renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang sangat sederhana, supaya kita mulai melangkah di tahun 2026.
untuk kita mulai membangun relasi dengan Tuhan. Bangun pagi-pagi, cari waktu yang terbaik, tenang bersama dengan Tuhan. Ini kita tidak bicara tentang membawa banyak permintaan Bapak Ibu Saudara, tetapi membangun relasi dengan Tuhan. Kita bisa menikmati Tuhan, kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Tuhan bisa tiba-tiba memberikan impresi, mengingatkan kita akan sesuatu kalau kita tenang di dalam hadirat Tuhan. Saya undang semuanya bangkit berdiri, mari kita naikkan pujian ini.